Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini, saya mau ngebahas isi buku kami dengan judul Pengenalan Mengolah Data Menggunakan SPSS, FUse, RStudio, JISP, Stata, dan Jamovi. Nah, pada video kali ini, saya akan ngebahas untuk bab 4-nya. Nah, untuk bab 4-nya itu tentang uji normalitas. Nah, ini dia. Jadi, di video ini nanti saya akan mempraktekkan melakukan uji normalitas menggunakan FUse, SPSS, RStudio, sampai Jamovi. Oke, kita langsung aja. Nah, jadi perhatikan gambar 41. Jadi pada gambar 41 ini diberikan beberapa contoh bentuk dari kurva distribusi probabilitas. Jadi sebenarnya distribusi probabilitas itu ada beberapa dalam statistik ya. Ada namanya distribusi normal, distribusi probabilitas normal, distribusi normal, ada namanya distribusi uniform, ada namanya distribusi eksponensial. Nah, itu namanya distribusi probabilitas statistika ya. Cuman yang sering kita dengar mungkin namanya distribusi normal atau distribusi probabilitas normal. Nah, kalau kita lihat gambar dari kurva distribusi normal itu gambarnya seperti ini. Nah, ini dia. Dia itu naik seperti gunung ya, seperti itu. Tapi kalau dia dibelah dua, dia menjadi sama besar, sisi kiri sama sisi kanan. Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Ini puncaknya. Kalau kita tarik garis vertikal, dia sisi kiri dengan sisi kanan itu sama luasnya. Ini bentuk dari kurva distribusi normal, ya, seperti itu. Nah, kita langsung aja ke datanya. Nah, di sini ya, misalkan diberikan data. Ini ada data ya, teman-teman. Data X1 sama data X2. Jumlah datanya banyak nih, teman-teman. Ada berapa baris ya? Oh, jumlah datanya ada 500 baris. Wah, ini datanya. Nah, teman-teman, datanya itu kan X1 sama X2. Nah, berdasarkan data pada tabel 41, pertanyaannya, data manakah yang berdistribusi normal? Apakah X1? Apakah X2? Nah, untuk menjawab hal tersebut, disajikan histogram untuk X1 dan X2. Nah, ini dia, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, kan tadi datanya itu ada 500 baris. Ya, kita bisa lihat ini datanya, data X1-nya negatif 0,15617, negatif 0,60481, dan seterusnya. Untuk data X2 misalkan 0,3328, 0,08846, seterusnya sampai 500 baris, banyak datanya. Nah, dari data X1 dan X2 itu, kita bisa bentuk histogramnya. Nah, bisa kita lihat. Wih, keren. Ini histogram untuk data X1. Ternyata bentuknya mirip dengan distribusi normal. Wih, karena dia set. Jadi data X1 ini dugaan kita kalau diuji normalitas hasilnya normal. Dugaan nanti kita buktikan. Nah, ternyata untuk data X2 histogramnya ternyata bentuknya seperti ini. Sangat jauh dari bentuk distribusi normal. Jadi kemungkinan data untuk variabel X2 itu hasilnya tidak berdistribusi normal. Nanti akan kita buktikan menggunakan uji normalitas. Nah, itu dia. Nah, kan
Berdasarkan gambar histogram pada gambar 42 dan 43, gambar 42 ini dia. Gambar 42 lebih mendekati distribusi normal daripada gambar 43. Iyalah, udah nampak, ada kelihatan ini. Gambar 42 atau histogram untuk data X1 itu lebih mendekati bentuknya distribusi normal daripada yang histogram data X2. Tapi nanti kita buktikan ini menggunakan uji normalitas, ya kan? Kita pastiin. Nah, sekarang baru kita buktikan menggunakan software eFuse. Oke, kita coba buktikan. Jadi di sini kita akan melakukan uji normalitas menggunakan eFuse dulu. Nah, kalau kita menggunakan eFuse ya, kita itu bisa menggunakan uji normalitas yang ada di eFuse. Kita bisa menggunakan uji namanya Kramer von Kramer. Maaf ya. Kramer von Mises. Jadi Kramer von Mises ini juga uji untuk uji normalitas. Selain itu ada juga namanya uji normalitas Anderson-Darling. Nah, itu dia. Bisa juga kita menggunakan uji normalitas Jarque-Bera. Nah, jadi di eFuse ini ya kita bisa menggunakan uji normalitas Kramer von Mises, Anderson-Darling, sama Jarque-Bera. Oke, Jarque-Bera. Ya, coba kita cek. Sekarang ini software eFuse ya. Tadi jumlah datanya itu ada 500 baris ya. Ada 500 baris jumlah datanya. Kemudian kita coba import datanya, file, import ya. Kemudian kita import data tabel 31. Nah, ini dia, pilih finish, no. Nah, kita mau uji normalitas data X1-nya dulu. Oke, caranya gimana? Pilih file ya. Kemudian pilih, kita bisa gunakan uji normalitas, tunggu ya, nih, empirical distribution test. Ini normal, kita mau uji normalitas ya. Kemudian pilih OK. Nah, ini dia. Sekarang kita cek untuk data X1-nya ya. Data X1-nya, kita lihat nilai probability untuk apa nih? Tadi kita untuk probability untuk uji normalitas Kramer von Mises. Berapa nilai probability-nya? Oh, nih 0,0677 ya. 0,0677. Sudah di atas 0,05, maka kesimpulannya data X1 berdistribusi normal berdasarkan uji normalitas Kramer von Mises. Nah, sekarang coba kita gunakan uji normalitas Anderson-Darling ya. Anderson-Darling. Oke. Namanya keren juga ya, Anderson-Darling. Berapa nilai probability-nya? 0,0542. Weh, normal juga, cuy. 0,0542. Ya, juga normal karena di atas 0,05. Kalau kita mau uji normalitas Jarque-Bera, coba Jarque-Bera. Oke, kita coba. Jarque-Bera. Jarque-Bera. Oke, kita cek berapa caranya view. Ini pilih histogram. Jarque-Bera nilainya 0,312541. 312541 juga normal. Jadi kesimpulannya uji normalitas untuk data X1 berdasarkan uji normalitas Kramer von Mises, Anderson-Darling, Jarque-Bera itu semua nilai probability-nya di atas 0,05, artinya datanya berdistribusi normal. Oke, udah terbukti karena gambarnya juga dia
mendekati distribusi normal, ya kan? Nah, itu dia nih. Tapi kalau untuk data X2, kita lihat tadi data X2-nya. Bentuknya jauh kali dari distribusi normal. Jadi kemungkinan besar tidak berdistribusi normal datanya. Yuk, coba kita buktikan menggunakan Evius untuk data X2-nya ya. Untuk data X2-nya, kita ganti dulu X2. Oke. Nah, ini kita close dulu aja. Kita buka data X2, view, descriptive statistic test, pilih empirical distribution, dan itu X2-nya ya. Tuh, kan parah kan? Kramer von Misesnya probability-nya 0,000. Parah, udah nggak normal banget ini. Datanya data X2 tidak berdistribusi normal. Begitu juga untuk Anderson-Darling-nya juga 0,0000 juga tidak berdistribusi normal, cuy. Ya, kan? Di sini tidak, ya. Untuk uji Jarque-Bera juga view descriptive statistik histogram. Tuh kan? 0,000. Itu dia. Sini 0,000. Juga lebih kecil ya kan? Jadi juga kesimpulannya data X2 tidak berdistribusi normal. Ya, bisa dilihatlah dari bentuk histogramnya. Tapi kalau kita uji data X2-nya, kalau kita uji, bentar ya. Kalau kita uji data X2-nya, kalau kita uji data X2-nya, apakah berdistribusi eksponensial? Nah, eksponensial kan tadi bentuknya gimana? Kita bisa lihat bentuk distribusi eksponensial kan seperti di awal tadi bentuknya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, jadi kayaknya data X2 itu lebih mendekati distribusi eksponensial daripada distribusi normal. Yuk, kita coba uji aja di Evius. Kayaknya ada ini. Coba ya. Coba ya, kita pilih view, deskriptif, pilih ini empirical. Nah, di sini pilih eksponensial. Nah, jadi kita menguji data X2 apakah berdistribusi eksponensial atau enggak. Tes. Nah, ternyata benar. Ternyata benar dari hasil uji Kramer. Jadi kita bisa lihat dari hasil uji normalitas Kramer von Mises, nilai probability-nya itu nilainya 0,2899 di atas 0,05. Maka data X2 berdistribusi eksponensial. Gitu dia. Oke, Eviu sudah selesai. Sekarang kita mau membuktikan menggunakan software SPSS. Ya, kita copy dulu datanya. X1 sama X2 ya, kita copy datanya. Kita pindahkan ke SPSS. Oke. Di sini kita beri nama X1 sama X2. Nah, sekarang kita mau menguji menggunakan SPSS ya. Ya. Kita kalau di SPSS uji normalitasnya itu bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov, bisa juga menggunakan uji normalitasnya Shapiro-Wilk. Oke, kita coba cek dulu ya untuk data X1 dulu. Kita coba gunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya. Untuk data X1-nya ini analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Langsung aja deh X1 sama X2. Pilih normal, pilih OK. Di sini tunggu ya. Kita bisa pilih eksak. Di sini kita menggunakan metode eksak aja, akurat. Oke, muncul hasilnya. Nah, inilah dia hasilnya ya. Kita bisa lihat hasilnya. Sekarang coba kita lakukan interpretasi ya. Untuk data X1 berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov
Smirnov ya diperoleh nilai eksaksik ya. Eksaksik tutelnya berapa nilainya? Untuk X1-nya 0,562. 0,562 di atas 0,05, maka data X1 berdistribusi normal. Keren. Tapi kalau data X2, X-aksiknya kan 0,000. Wah, parah. Memang data X2 memang nggak normal, kan bentuknya udah kelihatan tadi. Maka data X2 tidak berdistribusi normal. Ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalau kita menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk di sini, ini kita menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk, pilih plot, normality, ini continue, oke. Nah, kita bisa lihat hasil dari uji Shapiro-Wilk. Nah, ini sig-nya. Jadi kalau kita menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk, kita coba lihat. Jadi di sini kita copas. Data X1 berdasarkan hasil uji normalitas namanya Shapiro-Wilk. Nilai sig-nya berapa di situ? Nilai sig-nya, bentar ya. Nilai sig-nya di situ 0,221. Ya masih normal, masih di atas 0,05 ya. Untuk data X2-nya berdasarkan hasil uji normalitas Shapiro-Wilk. Ya, bentar. Nilainya itu nilai sig-nya 0,000, udah parah. Ya, data X2 nggak berdistribusi normal. Ya, tapi kita bisa ngecek sih apakah data X2-nya berdistribusi eksponensial atau enggak. Caranya analyze, non-parametric, legacy dialog, on sample. X2-nya aja nih, kita mau uji apakah dia berdistribusi eksponensial atau tidak. Nah, tuh lihat X-aksiknya ya. Tuh. Jadi kita bisa lihat untuk data X2-nya. Data X2 berdasarkan hasil uji normalitas, berdasarkan hasil uji eksponensial. Nah, Kolmogorov-Smirnov, nilai X-aksiknya 0,382. Ya, ada di atas 0,05 sih. Maka data X2 berdistribusi eksponensial. Nah, jadi X2 itu berdistribusi eksponensial, bukan berdistribusi normal. Oke, dari SPSS sudah selesai. Kita keluar dulu. Sekarang kita coba menggunakan Stata. Nah, Stata, ini dia. Kita coba import datanya dulu, file, import Excel spreadsheet. Kita cari data Stata ini. Ini pilih oke. Nah, datanya sudah diimport nih. Nah, gimana cara uji normalitasnya? Di sini kita menggunakan perintah pada Stata. Jadi untuk uji normalitas kalau di Stata, tunggu ya kita lihat perintahnya dulu. Nah ini dia. Bukan. Nah ini dia. Bukan. Bentar ya, kita cek yang Stata dulu ya. Di bawah. Nah ini dia. Jadi kita gunakan kalau uji Shapiro-Wilk di Stata, perintahnya as-Wilk. Jadi kita bisa gunakan as-Wilk untuk data X1 sama X2. Mau kita uji normalitasnya menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini dia. Jadi sekarang kita menggunakan Stata. Software Stata. Kita bisa lihat untuk data X1 dia berdistribusi normal menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Karena nilai probnya atau nilai probability-nya itu nilainya 0,22075, dia di atas 0,05. Tapi kalau untuk data X2-nya dia tidak berdistribusi normal menggunakan uji normalnya Shapiro-Wilk karena nilai probability-nya 0,000, udah parah banget nih. Kan? Oke. Kemudian selain uji Shapiro-Wilk bisa juga menggunakan uji normalitas skewness kurtosis ya. Ini Shapiro-Wilk ya. Ya.
uji normalitas di Effius di Stata bisa menggunakan uji Shapiro-Wilk, bisa menggunakan uji Shapiro-Francia ya, Shapiro-Francia. Bisa menggunakan uji skewness-kurtosis. Kalau kita menggunakan uji normalitas Shapiro-Francia, jadi perintahnya S Francia gitu. Jadi di sini S Francia X1 sama X2. Nah, data X1-nya normal karena di atas 0,05. Bisa juga menggunakan uji normalitas namanya skewness-kurtosis, namanya SK-test ya. Jadi tinggal kita buat di sini di statanya SK-test dari data X1 sama X2. Nah, sama juga hasilnya untuk X1 dia berdistribusi normal karena nilai probability-nya 0,2786 di atas 0,05, tapi data X2-nya tidak normal. Jadi kalau di Stata bisa menggunakan uji Shapiro-Wilk, bisa menggunakan Shapiro-Francia, bisa juga menggunakan skewness-kurtosis. Nah, ini kalau di Stata. Kemudian kalau di Jamovi misalkan. Oke, kalau di Jamovi coba kita import datanya terlebih dahulu. Kita coba import datanya yang ini. Nah, ini dia. Uji normalitasnya di bagian deskriptif ya kalau nggak salah. Ya, deskriptif. X1, kita masukkan X2, kita pilih statistik ya. Nah, ini dia, ada Shapiro-Wilk. Nah, ini dia. Jadi kayaknya di JASP hanya ada uji normalitas Shapiro-Wilk. Kurtosis nih kayaknya nilai kurtosis. Nah, di sini kita lihat p-value Shapiro-nya. Untuk X1-nya, p-value-nya, probabilitasnya 0,221 di atas 0,05. Data X1-nya normal. Data X2-nya nggak normal karena dia di bawah 0,001 atau sama aja di bawah 0,05. Ini kalau software JASP. Nah, kalau software Jamovi sendiri sama juga sih dengan software JASP. Kita import dulu datanya. Di sini data yang ini lagi proses. Dan datanya X1 sama X2. Kita uji normalitas, pilih exploration, ini ya, deskriptif. Kita masukkan X1 sama X2, kita pilih statistik, kita checklist Shapiro-Wilk normality-nya. Jadi kita p-value-nya sama ya, untuk X1 normal 0,221 di atas 0,05, untuk X2-nya di bawah 0,001 atau sama aja di bawah 0,05. Jadi X2-nya tetap nggak normal. Nah, terakhir kita menggunakan software R. Kalau software R, pertama seperti biasa kita import dulu datanya menggunakan fungsi read.table ya untuk data tabel 31txt. Kemudian kita bisa menggunakan uji Jar-Quebera untuk uji normalitas data X1-nya normal ya, data X1-nya. P-value-nya 0,3125 di atas 0,05. Untuk ini ya, untuk data X1-nya menggunakan Anderson-Darling juga normal. Ini hasilnya sama kok dengan Effius. Anderson-Darling R dengan Effius sama. Jar-Quebera R dengan Effius sama. Ini untuk uji Kramer-von Mises-nya sama aja sih, nggak ada beda. Seperti itu dia. Tetap normal ya. Untuk data, ini uji Kolmogorov. Jadi kalau di R ini dia lengkap sih. Fungsi-fungsinya banyak untuk uji normalitasnya. Jadi di uji normalitas yang ada di Effius, di Stata, di SPSS, di JASP, itu semuanya ada di R. Nah, itulah lengkapnya R. Seperti itu dia. Oke, ini R sekilas saja. Sudah sama hasilnya, sudah saya perlihatkan ya. Jadi kesimpulannya adalah ini dia. Ringkasan tabel 47 bisa kita lihat. Jadi kalau kita menggunakan Effius ya, ini uji normal Kolmogorov ya. Asymptotic RStudio ya. Kalau menggunakan SPSS sama, SPSS dengan RStudio sama uji Kolmogorovnya. Jar-Quebera dengan RStudio Effius dengan RStudio, uji normalitas Jar-Queberanya sama ya, nilainya nggak jauh beda. Uji normalitas Kramer-von Mises antara Effius dengan RStudio sama. Uji normalitas Shapiro-Wilk antara JASP, Stata, sama Jamovi sama ya. Seperti itu dia. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.